يا سيدي يا رسول الله. Sebesar NU Ya, khususnya. baik Ustaz. Tadi Ustaz sedikit menjelaskan Wahabi ini juga anak kemarin sore. betul. Di negara Indonesia ini Wahabi kan anak kemarin sore. Kok tapi kayaknya ingin menguasai. Ustaz. Di Ah. media mereka menguasai. Itu masalahnya. Saudara kita, saudara bukan musuh ya. Ya. Saudara Wahabi dan Salafian itu ya. Wahabi sudah namanya memang betul Wahabi itu. Kalau Salafi nggak benar itu. Iya. Karena Salafi yang sekarang itu kan pengikutnya Ibn Baz, pengikutnya Syekh Utsaimin, pengikutnya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Walaupun Ibnu Qayyim sendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi Hambali. Nah, itu masuk ulama mutakhirin. Jadi mereka bukan atau khalafi ya, masuk khalaf, bukan salaf. Salaf itu sampai perodanya mazhab. Iya. Jadi salafi yang sekarang itu bukan salafi, ganti saja gitu, khalafi gitu. Jadi baru kemarin juga itu datang setahun 7 bulan lah. Iya. Jadi mereka itu tamu baru lahir kemarin lah sudah apa sok menguasai, dan memang di media menguasai. Iya. Bukan hanya di media online, di televisi banyak orang-orang Salafi dan Wahabi. Karena mereka selain dana banyak, kemudian punya keahlian di dalam ngotak-atik IT. Sementara di golongan Nahdiyin sendiri, orang-orang NU itu kan rata-rata pintarnya baca kitab, gitu ya. Kemudian mengawinkan, baca tahlil dan seterusnya itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada perkembangan seperti itu. Ini Ustadz Muwafiq tapi sudah mulai mau mengembangkan IT-nya insyaallah, dan ya teman-teman yang lain tentunya. Iya, iya. Sedikit sebagai closing ini Ustaz. Apa yang mungkin bisa jenengan sampaikan untuk teman-teman atau mungkin saudara-saudara kita yang khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait paham-paham yang menjamur di negara kita Indonesia ini? Ada banyak paham, cuman yang mungkin lebih banyak dikenal oleh saudara-saudara kita seperti Syiah, Hizbut Tahrir, Wahabi dan lain sebagainya itu. Ini yang pergerakannya ekstrim gitu. Ya, yang harus diwaspadai dan dikenali adalah dari identitasnya. Biasanya kalau Syiah, setahu saya dari setelah diskusi dengan beberapa ulama di 25 negara saya waktu ke Mesir kemarin, salah satu cirinya kalau perempuan itu kalau pakai jilbab mesti rambutnya kelihatan sedikit. Kalau pakai jilbab. Yang Syiah itu pakai jilbab. Nah, itu biasanya itu orang Syiah, dan biasanya senang pakai baju hitam yang perempuan. Dan hitamnya pun mau gabung sama hitamnya, gak mau gabung sama yang putih bajunya itu. Kalau hanya baju hitam. Tapi bukan kulitnya yang hitam seperti saya. Jadi mukena ataupun apa namanya itu, cadarnya, kerudungnya itu hitam, dan komunitas hitam semua. Kalau orang lain secara umum di Indonesia walaupun kerudungnya hitam tapi gabung dengan kerudung putih itu normal. Ini enggak. Jadi kalau hitam kumpul hitam, nggak mau sama yang anu. Tapi secara keseluruhan tidak kita menjustis bahwa orang yang berpakaian hitam bukan. Biasanya baju hitam kemudian rambutnya sini keluar. Poni ada poninya. Nah, itu khas identitasnya. Itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki sudah dibedakan. Tapi yang jelas kalau laki-laki biasanya konsep takiyahnya luar biasa. Kalau perempuan kan nggak kelihatan, kan jarang bicara juga. Iya. Namun terkadang pakai cadaran nggak ketemu kelawan. Kalau laki-laki ya modelnya karena Syiah itu juga lebih cenderung pada Salafi juga. Jadi memang rata-rata kalau Syiah itu jenggotnya juga panjang. Bukan berarti saya mengatakan jenggotan itu jelek, enggak, bagus. Tapi jangan memvonis bahwa yang tidak jenggotan tidak bagus. Karena memang seperti saya kan memang nggak tumbuh. Iya. Nah, itu saja jenggotan. Untuk Syiah, kalau yang Hizbut Tahrir, kirasnya bicaranya biasanya itu dikit khilafah gitu ya. Terkadang ya khilafah itu jelas, itu background utamanya khilafah. Tapi yang lain itu kritik, mesti
semua yang dilakukan oleh pemerintah itu salah semua. Salah semua. Mereka. Menteri semua itu salah semua. Ya menurut pemahaman mereka. Saya pernah kedatangan tamu di sini dulu, Hizbut Tahrir, kemudian pindah satu kelompok datang ke sini. Saya diam, terus bicaranya, ini harus ketahuan ini Hizbut Tahrir. Gitu. Jadi ngomongnya sudah pemerintahan yang ada tidak ada baiknya, jelek semua, harus diganti. Akhirnya ujungnya harus diganti, maka gantinya adalah khilafah kita, nggak ada yang lain. Kemudian kalau yang Wahabi jelas biasanya kalau teman-teman Wahabi itu suka kalau kening itu hitam, jidatnya hitam. Sebenarnya nggak apa-apa, jidat hitam nggak apa-apa. Terus biasanya kurang suka pakai kopiah. Jadi kok pakai kopiah dalam pemahaman Wahabi itu hanyalah untuk imamnya, hanyalah untuk orang yang ilmunya tinggi. Sudah alim gitu. Sudah alam. Kalau orang awam, orang umum, mereka nggak pakai kopiah dengan keyakinan bahwa mereka belum pantas. Padahal di dalam ajaran Islam, dalam fikih secara umum, jadi alim nggak alim tetap disunahkan. Kalau sholat pakai kopiah, kecuali kalau di luar sholat beda lagi nanti. Nah, itu. Tapi semua apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, baik yang ciri-cirinya adalah berpakaian hitam, atau mungkin jidatnya, atau mungkin keningnya yang hitam, atau mungkin cara bicaranya yang menggebu-gebu untuk mendirikan sebuah khilafah, tidak semuanya bahwa itu adalah sebagai orang Syiah, Wahabi atau mungkin khilafah. Cuman ciri-ciri yang menonjol bagi mereka ya seperti itu. Oleh karena itu ketika sahabat-sahabat semuanya melihat orang-orang yang saya sebutkan tadi, jangan langsung divonis, jangan langsung dijahas. Sebab bisa jadi memang bicaranya begitu. Ada orang tadi pagi saya isi pengajian di tempat lain, mengkritik terkait dengan masalah witir. Kenapa witir di awal? Kan nggak boleh witir itu di awal, macam-macam. Modelnya sekilas seperti orang Wahabi, ternyata memang cara bicaranya itu orang yang bukan Wahabi. Jadi hampir kecelik saya. Makanya oleh karena kecolongan betul, oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati dan bisa nahan diri untuk tidak langsung menjustis, untuk memvonis seseorang itu ini adalah Syiah ataupun ini adalah Hizbut Tahrir dan seterusnya. Perlu diselidiki lebih lanjut. Cuman ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Ini ciri-ciri itu penting untuk mengantisipasi jangan-jangan kita terjerumus gara-gara persahabatan. Sebab persahabatan dan lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali. Kawan saya dulu mantap itu yang namanya biasinan malam Jumat, sholawatan malam Selasa dan seterusnya. Ketika selalu bergabung dengan teman-teman Wahabi, lama-lama tanya dalilnya. Tetap ikut sholawatan, ikut tahlil, cuma tanya dalil. Mana dalilnya sholawat? Sudah berubah. Setelah kasih dalil berubah bacaan bahasanya. Setelah kasih tahu dalilnya ini soheh apa doang ya, bukan? Masih ditelusuri kembali ya. Ruwet cari pacar ruwet. Ustaz, dari kesimpulan kita mengobrol pada kesempatan kali ini, saya bisa menarik sebuah benang merah atau mungkin titik temu, atau mungkin ya gampangnya kesimpulan tadi itu bahwa paham mereka baik Syiah, Wahabi atau mungkin Hizbut Tahrir ini berangkat dari salahnya mereka memahami syariat. Betul, memahami teks sehingga dari faktor kesalahan yang terjadi itu mereka memiliki paham yang salah. Betul. Seperti itu, ya? Betul. Jadi salahnya itu karena mereka tidak paham. Kenapa gak paham? Karena teks aslinya mereka gak paham, kan bahasa Arab. Mereka gak pernah mondok, rata-rata gak pernah mondok, belajarnya dari kembali ke Al-Quran terjemahan depan. Kembali kepada Al-Quran, tapi yang terjemahan depan. Bukan yang musab-musab seperti yang kita miliki. Termasuk misalkan ini kan Sahih Muslim. Jadi kalau disodorkan Sahih Muslim, ini Sahih Bukhari. Jadi mereka langsung cari artinya di Google, yang artinya gitu. Suruh baca gak bisa. Translate gitu ya. Jadi yang dipahami mereka adalah matangnya, tapi matang yang cara masaknya bukan matang nanti justru mentah itu. Iya. Kenapa langsung artinya itu?
Langsung artinya itu pun teks A nggak dibaca karena memang nggak bisa baca. Kitab aslinya tidak dimiliki, tidak dibaca. Cuma bahasanya kita kembali pada hadis yang Sahih Al-Bukhari. Punya enggak? Nah, itu harus punya. Mau di searching di Google dulu. Iya. Baik Ustaz, terima kasih. Sudah banyak yang jenengan jelaskan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Amin. Untuk kita semua, untuk halayak umum pada kesempatan kali ini. Kita kawan Muafik Channel, mohon doanya mudah-mudahan Ustadz Nasir Abadi ini diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan kesehatan zahir dan batin untuk terus nasrul ilmi, untuk terus menyebarkan ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan beliau diberi kekuatan iman. Amin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa tonton terus, subscribe, share dan like Muafik Channel, mudah-mudahan terus bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.